Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Salam semangat tanpa batas. Sahabat ternak, kali ini kebetulan kita kesekian kalinya kita berkunjung ke kandangnya Pak Ditejo. Ini permintaan dari subscriber kita juga. Mas, coba nanti review sapi-sapi yang dari Mas Didik yang telah dibeli sama Pak Ditejo. Nah, sebelumnya kita juga udah review, bisa nonton videonya, dicari di situ. Ya, jadi dulu kecil-kecil ya Mas ya. Dulu kecil-kecil. Ini hampir 1 tahun sahabat ternak. Dulu belinya itu akhir November. Kebetulan ini kita datang ke sini ini pas bulan November tapi awal November. Jadi hampir 1 tahun sapi ini dipelihara sama Pak Ditejo. Seperti apa? Ini 11 bulan sahabat ternak. Seperti apa kelanjutannya nanti kita langsung saja sama Pak Ditejo, karena ini memang sudah ditunggu-tunggu sama sahabat ternak semua pecinta lembu Kamandanu. Ini ilmu yang sangat bermanfaat karena Pak Ditejo ini beternaknya sangat keren dan beda sama yang lain. Jadi nanti bisa sahabat ternak aplikasikan ke cara-cara sahabat ternak semua. Langsung saja kita ke kandangnya Pak Ditejo. Nah, ini kita akan lihat sapi-sapinya. Ini untuk siang hari diberi makanan jerami fermentasi ini kalau tidak salah. Nah, ini. Baik sahabat ternak, kita sekarang sudah berada di dalam kandang Pak Ditejo. Inilah sapi-sapinya Pak Ditejo sekarang. Ada 17 ekor ya Pak? 18. Oh, 18 ekor sahabat ternak. Tambah 1 kemarin. Ya, tambah 1 kemarin. Kita langsung saja sahabat ternak karena nanti video sapinya sudah di video semuanya Mas. Sudah semuanya. Sudah. Nanti kita akan lihat satu persatu juga, tapi kita langsung dulu ke Pak Ditejonya. Pak De, selamat siang Pak Ditejo. Selamat siang. Jih. Assalamualaikum. Jih. Salam ternak Nusantara. Jih, monggo salam-salam dulu Pak Ditejo Iya. sama sahabat ternak. Ya, sahabat ternak Nusantara, inilah hari ini dikunjungi Mas Didik untuk diikuti bagaimana perkembangannya lembu yang saya dapat dari lembu Kamandanu. Nah, inilah keadaannya. Sudah berapa bulan Pak De? Nah, ini hampir 1 tahun di kandang. Jih. Ya, Dulu itu belinya akhir November ya Pak De? ya, akhir November. Dan kali ini awal November. Awal November. Jadi kita 11 hampir 1 tahun sahabat Hampir ternak. 1 tahun. Hampir 1 tahun. Inilah perkembangan sapi-sapi yang dipelihara sama Pak Ditejo. Oke. Pak De, kita akan tanya-tanya ya Pak De seputar peternakan. Ini seputar apa? Ternak yang telah dipelihara sama Pak Ditejo. Pertanyaan kita yang pertama Pak De, itu kendala apa saja Pak De yang pernah Pak Ditejo alami? Itu kira-kira apa saja? Ya, untuk kendala untuk Pak Ditejo hampir dikatakan tidak ada kendala, karena pada dasarnya Pak Ditejo ini sudah biasa berternak. Hanya ini agak modern sedikit, biasanya secara tradisional ini agak terprogram lah, terencana Gitu. terencana. Beda kalau sebenarnya perbedaannya nggak begitu jauh sama peternak yang dulu ya Pak. Enggak. Basicnya tetap sama alami. Alami. Karena mungkin Pak Ditejo memang berbeda dengan peternak lain yang lebih mengutamakan makanan olahan pabrik. Dan nanti kita akan lihat hasil-hasilnya setelah 2 tahun ya Pak De. Iya, betul. Setelah 2 tahun, ini 1 tahun aja sudah kelihatan. Ya, Ini keuntungannya juga sudah lumayan sahabat ternak. Dan kita pertanyaan kedua ya Pak De. Nggih. Untuk ini, karena pertanyaan kita, Mas saya itu takut pelihara pedet, takutnya kalau susut kan gitu Pak De. Iya. Itu kalau dari Pak De sendiri kira-kira gimana Pak De? Begini, untuk rekan-rekan peternak ya kalau memang pertama ini memelihara pedet, ya kita tidak boleh ngoyo. Ya kalau Pak Ditejo punya waktu 6 bulan pertama di kandang, 6 bulan kedua, 6 bulan ketiga. Jadi harus ada konsepnya ya Pak De? Betul. Harus ada konsepnya. Betul. 6 bulan pertama itu untuk biayanya sendiri Pak De? Untuk biayanya, karena Pak Ditejo sebelum beternak itu menyediakan hijauan yang cukup, jadi selama sapi ini 6 bulan pertama kita kasih rumput. Kita kasih rumput alami dulu Pak De? Alami. Belum dikasih makanan tambahan? Belum. Makanan tambahan itu kalau padi, kalau ada itu adalah katol, dedak, kalau itu pun
panen ya, panen raya. Oh, gitu. Karena itu harganya masih murah kalau di Pati ya toh. Jatuh. Nah, ini jatuh. Nah, 6 bulan pertama kasih hijauan karena hijauan itu nutrisinya cukup yang dibutuhkan oleh sapi. Karena pertumbuhan sapi itu 6 bulan pertama itu baru pembentukan tulang dan tubuh. Jadi yang penting sapi ini sehat, bebas parasit, pasti bagus. Jadi kalau ada banyak yang tanya, Mas sapinya kok susut, itu cara ngatasinya gimana? Itu kira-kira kalau Pak Ditejo gimana Pak De? Ya karena sapi itu perlu penyesuaian, pasti susut dulu di kandang. Adaptasi dulu ya Pak De? Adaptasi menyesuaikan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Kalau tinggal nanti setelah 6 bulan ketiga lah itu baru kita upkan, kita genjot bagi yang mau seperti itu. Oh, berarti 6 bulan pertama dengan biaya berapa Pak di per ekornya? Ya paling-paling kalau tambahan penguat adalah 1 kilo ya, 1 kilo sampai 2 kilo itu ya Rp3.000 kalau dedaknya itu 1.500. Oh, Rp3.000 per ekornya. Per ekor satu harinya. Nah ini sahabat ternak, ini bisa buat referensi sahabat ternak semua karena ini sangat murah sekali. Ya. Jangan ketergantungan sama makanan olahan pabrik karena nanti yang kita cari itu profit. Jadi kalau misalkan nanti kita ketergantungan sama makanan olahan pabrik, kita profitnya akan sedikit ya Pak. Ya akan sedikit. Untuk 6 bulan keduanya Pak De? Ya, 6 bulan kedua ya kita upkan lagi makanan tambahannya. Kita tambah lagi? Ya kita tambah lagi. Kalau kemarin 6 bulan pertama itu kita rutinitas 1 kilo sampai 2 kilo makanan tambahan. Untuk yang 6 bulan kedua ya kita tambah 4 kilo lah. Itu kira-kira biayanya berapa Pak De? 4 kilo itu ya kisaran 6.000 sekarang 6.000. Ya itu terlepas dari rumput hijau nggak Pak? Rumput hijau nggak dihitung karena Pak Ditejo menanam sendiri, jadi nggak kehitung itu. Ya. Jadi yang kita hitung itu baru makanan yang beli. Ya, itu betul. makanan yang beli. Jadi habisnya segitu. Ini patut ditiru sahabat ternak untuk mendapatkan profit yang maksimal. Ya, betul. Jadi untuk yang 6 bulan ketiga nanti akan di-upkan lagi. Akan saya upkan lagi, paling tidak ya 10.000 kalau beli ya. Nah, kalau sentrat ini kita beli yang ada mereknya. Ini sentrat. Ini nanti setelah ini saya beli ya paling tidak 5 kilo. 5 kilo kalau sentrat rata-rata 2.100. Ya itulah yang akan saya berikan nanti 6 bulan ketiga. Oh, tapi konsepnya tetap dicampur sama makanan hijau. Campur. Sama nih Pak. Betul. Dari 6 bulan pertama sampai nanti 6 bulan terakhir atau 6 bulan yang keempat. Namanya gitu. Itu tetap dicampur. Oh, dicampur. Karena dengan dicampur itu apa? Meringankan, mudah. Ya. Seandainya sisa kita jemur, kita bisa berikan lagi. Oh, gitu. Berarti simpel ya Pak. Simpel, sangat sederhana. Sederhana. Kalau kita kasih yang basah sahabat ternak, itu misalkan sudah kena basah itu ya busuk, tetap dibuang. Bahaya. Sia-sia. Itu jadi teknik. Itu cara Pak D. Ya, itu kita bisa mengikuti cara Pak D karena ada 1000 cara penggemukan. Kita bisa bandingkan antara yang 1, 2, 3 itu bisa. Tapi kalau Pak Ditejo memang berbeda dari yang lain dan hasilnya pun cukup bagus sahabat ternak. Seperti ini, cukup bagus. Jadi pertanyaan kita selanjutnya Pak D, itu susah senangnya beternak Pak D? Ya susahnya kalau sudah ini makanya semakin kuat. Ini susah nanti sediaan rumput harus makanya karena ini makanya sudah mulai banyak ini tambahannya tetap pakai yang fermentasi. Bang pakan ini yang kita siapkan harus kita beri. Campurannya sudah apa aja Pak De? Ini kan hanya tetes sama probiotik. Ya. Ya, terus ditumpuk gitu saja. Gitu. Karena ini anaerob ya, jadi tidak kedap udara, jadi sudah gitu, seperti itu. Jadi seperti ini sahabat ternak. Ya, seperti ini. Makanan tambahannya juga. Makanan tambahan selain rumput hijau. Karena kemarin kan habis musim kemarau, jadi rumputnya belum masalah itu tadi itu baru mau panen juga karena ini udah mulai musim penghujan itu nanti tumbuhnya cepat rumput hijau. Susahnya seperti itu tadi kalau di kendalanya di masalah pakan. Kalau senangnya Pak De, senangnya ya ini karkasnya ini nanti super ya toh, ADG-nya pertambahannya tidak usah
sehari 1 kilo, nggak usah 6 on ini sapi pasti. Oh, 6 on sudah bagus ya Pak? Sudah bagus. Oh, Dengan cara iya, seperti iya. itu 6 on stabil sudah bagus. 6 on stabil itu udah bagus. Udah bagus. Dan ini tadi menyinggung sedikit nggak apa-apa ya Pak De. Tadi ternyata sapi-sapi ini sudah dipesan sama jagal juga. Nah, sudah. Nah, Karena dan hasilnya nanti akan berbeda dengan sapi-sapi yang dicombor. Betul. Nah, Jadi itu. kalau comborannya itu pakai ampas telo, ampas tahu, karkasnya pasti lemaknya terlalu banyak. Oh, gitu. Kalau seperti ini, mudah-mudahan kita berani diadu, karkasnya lemaknya mesti 0,003% dari jumlah sih. ADG-nya. Berarti harga timbang hidupnya mungkin akan lebih tinggi ya Pak? Lebih tinggi. Kalau kemarin ini bisa jual per kilo kondisi seperti ini bisa 55.000. 55.000. Kalau model Comboran. dicombor Combor itu basah. paling 47 sampai 50. Nggih. Itu Baik ini. Pak De, nggih. Pertanyaan kita selanjutnya Pak De. Tip-tip agar sapi selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Ya, betul. Nanti kalau ya itu tadi ya toh, Nggih. ketika sapi masuk itu ya itu tadi antibiotik, Obat vitamin, cacing. obat cacing, Iya. ya gitu. Obat cacing masuk pertama, terus 22 hari di kandang, nanti kedua, baru 3 bulan diberi obat cacing lagi, kan gitu. Oh, nggih. Itu tip-tip dari Pak De Tejo, Ah. semoga bermanfaat dan harus diperhatikan sahabat ternak. Betul. Pertanyaan kita selanjutnya, saran untuk peternak pemula Pak De. Iya. Monggo, saran dan motivasinya. Nah, saran untuk peternak pemula, ya toh, yang jelas itu siapkan hijauan terlebih dahulu. Apabila perubahan musim, biasanya sapi itu demam 3 hari. Beb itu ya, demam 3 hari, tidak usah panik. Ya toh. Kalau bisa diatasi sendiri, kalau tidak bisa panggil mantri atau dokter hewan setempat. Nah, itu kan itu. Oke, berarti untuk menghadapi seperti ini ya Pak De, Ah, ini kan pergantian. pergantian musim itu sering sekali sapi itu demam, Demam. gitu, Pak De. Masuk angin gitu. Nah, itu kembung itu terus tiba-tiba deprok gitu Ah, Pak De. Itu nggak usah takut sahabat ternak. Nggak usah panik. Pak De punya rahasianya karena Pak De Tejo ini didampingin sama ahlinya Ya. peternakan atau dokter ahli. Ya. Atau bisa salam dulu sama Salam untuk Pak Dokter Pak Rojali dari Surabaya Nggih. yang memberi petunjuk teknis bagaimana cara beternak yang sangat sederhana tapi menguntungkan dan tidak berlebihan, Tidak ribet, toh. ya, Pak. Tidak ribet. Nggih. Kan Ini gitu. karena Pak De Tejo juga didampingi sama dokter ahlinya peternakan itu dari Surabaya Pak Rozali nggih, Pak? Dokter Rojali. Dokter Rozali sebagai mentornya Pak De Tejo. Dan hasilnya pun seperti ini sahabat ternak sapi-sapinya. Seperti yang dibilang dulu ya Mas ya, kalah di start. Betul sekali. Nah, ya kalah Pak start, De- menang ya, finish. Ya, Pak De Tejo punya jargon kalah di start akan menang di finish dan nanti akan dibuktikan sahabat ternak. Ya, Jadi betul. nggak sekedar omong tapi ada buktinya, ada nyatanya. Ya, nanti kita 6 bulan ketiga bakal kesini lagi ya Mas. Ya, ya. Ya, Iya. ini sudah menginjak 6 bulan ketiga, Mas. Ya. Nanti mungkin 6 bulan yang terakhir ya, Pak. Ya, Yang keempat nanti kan mau digenjot sama Pak De Tejo. Itu kalau nanti panen nanti saya kabari. Inilah nanti banyak yang mencari ini. Ya, Pak. Karkas yang bagus. Karena beternak itu keren. Itu juga salah satu jargon dari Pak De Tejo karena beternak itu keren, sahabat ternak. petani itu keren. Seperti kemarin sampai udah ke Taiwan juga ya Mas Betul ya. Pak De Tejo, karena melihat video dari Pak De Tejo mereka terinspirasi. Banyak sekali yang melihat video dari Pak De Tejo itu mereka terinspirasi mulai dari aparat juga Pak De. Ya, Aparat, ada juga dari Korea ya, Taiwan Iya, Mas. dari Taiwan. Dari Taiwan. Beternak itu keren. Beternak itu keren itu jargon dari Pak De Tejo. Kita lihat sahabat ternak sapi-sapinya seperti ini. Nah, ini sapi yang telah diberikan makanan. Ini pengganti makanan hijauan sementara, Mas. Ya, tambahannya ini. Jadi mungkin pagi dikasih makanan hijauan, nanti siangnya dikasih ini dulu. Ya. Jadi sapi itu memang sapi itu istilahnya gayemi terus ya Pak. Iya, Sapi benar, kalau iya. sehat, itu memang kalau di kita namanya gayemi itu apa Pak? Memamah biak. Memamah biak, sahabat ternak. Memamah biak. Memamah biak. Jadi sapi itu memamah biak. Kalau di kita istilahnya gayemi. Inilah kita lihat satu persatu sapi-sapinya Mas. Monggo. Ini dari yang ini ya Mas. Ini maksudnya si metal Mas ini. Maksudnya ya ada limousinnya juga, tapi juga bagus. Sapi-sapi pertumbuhan di Pak De Tejo bagus-bagus. Dan kakinya Mas, kita lihat dari sini. Mas. Kaki-kakinya ini misalkan mau dibikin pol ya Mas ya. Iya. Misalkan dibikin pol ini masih kuat untuk menopang bobot
sekitar 700-800 itu masih kuat. Nah, dan perkiraan Pak Ditejo itu nanti mungkin sampai 700-an ya Pak? 700 saya target. 700. Ya, dengan cara seperti ini 700 kilo 2 tahun aja. Menurut Pak Ditejo dengan bobotnya nanti 700 apa sudah dapat untung Pak? Wah, sangat dapat untung Mas. Ini sapi sangat ternak. dapat untung. Jadi nggak usah sampai 1 ton aja. Nggak usah. Nggak usah sampai 1 ton. Itu 700 kilo aja. Dari pedet dipelihara 2 tahun sampai siap potong, bobot 700 itu sudah sangat menguntungkan Dengan cara metode seperti ini. Karena kalau 700 kilo rata-rata nanti paling tidak 35 sampai 40 juta per ekor, Mas. Oh, gitu. Itu 70 berapa Pak De? 5 sampai 40 gitu. 35 sampai 400 karena nanti harga jualnya akan Sampai berbeda seperti Berbeda. Karena ini sudah dipesan ya Pak De. Sudah dipesan. Sudah dipesan. Ini RPH dari Semarang sudah pesan. RPH dari Semarang itu sudah pesan karena lihat sendiri cara beternaknya seperti ini. Memberi makannya. Ya, bagi sahabat ternak semua memang perbedaan antara comburan yang basah Dan yang kering itu sangat berbeda hasil dagingnya nanti Ya, atau karkasnya akan lebih berbeda. Lemaknya 0,03 lah. 0,03 sahabat ternak itu versi dari Pak Ditejo dan mungkin sudah diteliti juga sudah diteliti juga. Baik, akan kita lihat satu persatu. Sini Mas Begas. Ini sapinya. Nah, ini ada jenis pegon kalau yang ini Mas. Ini cross ini. Ini ada tapi juga bagus. Nanti untuk masalah ADG-nya mungkin harganya selisihnya paling 1.000 atau 2.000 enggak Pak De? 1.000 atau 2.000. Ini ada limosin di sini. Karena ini posisi kandang Pak Ditejo itu di depannya pendek, jadi sapi memang kelihatan agak kecil. Tapi kalau misalkan dikeluarkan sapinya besar Mas ini. Ini sapi besar. Yang itu Mas itu udah 500. Perkiraan kita udah 500 karena kita di rumah itu punya. Itu perkiraan timbangannya nanti sekitar 500. 1 2 3 itu Mas. Kalau ini yang 400 lebih Mas ini. Ini 400 lebih. Ini baru mau masuk 6 bulan yang ketiga nih Pak De. Masuk 6 bulan yang ketiga itu bobotnya sudah 400-an lebih Mas ini. 1 tahun. Dulu pas datang ke sini itu sekitar 180 sampai 200. Berarti pertumbuhannya sudah 200 kilo. Ini Kita lihat juga dari di sisi yang di sini. Ya, ini yang barisan sini sekarang kita yang barisan sini Mas. Yang barisan sini. Nah, ini sudah bagus-bagus pertumbuhan sapinya Serem bagus. ini Mas. Ya, ini masuknya ini juga pegon Mas, tapi bagus Mas sapinya ini, bisa besar juga. Nah, jadi inilah sapi-sapi yang dibeli dari Lembu Kamandanu yang dipelihara sama Bapak Pak Ditejo itu pemeliharaan selama 11 bulan menginjak ke 1 tahun. Ini dulu belinya yang paling kecil ya Mas? Paling ya? kecil Mas, dulu itu paling kecil dulu. 2 bulan usianya paling kecil. Dulu ini paling kecil. Paling kecil ya. Ternak bisa dilihat ini. Ini paling kecil dulu seperti ini. Dan keunggulan sapi dari Pak Ditejo ini belakangnya atau pahanya Mas itu lebar semua. Montok-montok semua Mas lebarnya. Pahanya itu montok-montok semua seperti ini. Ini baru pemeliharaan 11 bulan. Nanti kalau misalkan 2 tahun kan itu aja sudah segitu Mas. Bisa 2 kali lipat. Pak De mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Pak De? Ya. Masalahnya gini sahabat ternak, kita ke tempat Pak Ditejo ini sekalian putrinya mau menikah ya Pak Ya, De. betul. Dan kita doakan semoga sakinah mawaddah warahmah Amin, Pak De. amin. Dan kebetulan sekalian datang ke tempat resepsinya Pak Ditejo, kita mampir ke kandang sekalian review. Mungkin ada lagi Pak De yang mau ditambahkan untuk sahabat ternak semua. Ya, untuk rekan-rekan ya yang mau memelihara sapi dan kebingungan mencari bibit, percayakan Mas Didi sesuai dengan kemampuan para calon peternak. Makanya butuh berapa ekor, punya budget berapa, percaya Mas Didi, insya Allah pasti dicarikan yang terbaik untuk peternak pemula. Dan nanti pasti diberi saran-saran teknis bagaimana masuk kandang pertama sampai 3 bulan. Nah, karena kita juga belajar dari Pak Ditejo juga, dan Pak Ditejo sudah didampingi sama mentor yang sangat ahli. tidak usah repot mencari sapi di pasar nanti mesti keliru. Percayakan Mas Didi, insya Allah matur suwun. akeh benere. Terima Peternak kasih. itu keren. J. Nah, gitu. Baik, Akeh terima benere. kasih Pak Ditejo. Oke, tetap semangat Mas Amin. Didi. J. Salam untuk rekan-rekan
dimanapun. Nggih, Ya, percayakan peternak Mas Didi Indonesia, kalau peternak pemula Nggih. untuk mencari bibitnya. Amin, nggih, nggih. Terima kasih, nggih, matur suwun sangat Pak Detijo. Terima kasih banyak. Sahabat ternak, terima kasih telah menonton video dari kita. Semoga video-video kita memberikan motivasi, inspirasi, menambah ilmu-ilmu sahabat ternak semua. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar sahabat ternak semua selalu mendapatkan notifikasi konten-konten kita yang baru. Salam sukses peternak sapi Indonesia, salam semangat tanpa batas. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ternak itu keren.